Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara live IG Mitra Medika dalam acara Bincang Sehat. Bersama saya Dr. Inaya dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang cantik pada siang hari ini, Dr. Nanda Aulia Putri, spesialis paru. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter Inaya. Iya, Dok. Wah, Gimana, Dok? senang Happy, deh. Dok, hari ini, Dok? Happy karena ditemani oleh Dokter Inaya. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik menurut saya nih, Dok. Jadi ada istilah baru yang lagi ramai diperbincangkan. Lagi booming, lagi Iya, Dok, viral lagi ya. booming. Yaitu istilah happy hypoxia. Nah, sebelum kita mulai nih, Dok, happy hypoxia itu apa? Saya mau mengingatkan untuk teman-teman di rumah yang menonton, jangan sungkan kalau ada pertanyaan karena caranya gampang, tinggal ketik aja di kolom komentar Anda. Nanti kami akan tampung dulu dan langsung dijawab oleh ahlinya. Kapan lagi nih ada ahlinya di sini ya, Dok? Iya. Oke. Nah, Dok, Iya. kembali lagi tentang happy hypoxia. Sebentar ini udah banyak belum yang nonton nih? Ntar kita udah deh ya. Udah atau belum ya? Sudah kok. Iya, Nggak kelihatan ya? Oke, udah boleh dimulai lah ya, Dok ya. Oke, udah boleh. Happy hypoxia. Jadi beberapa minggu terakhir ini, Dok, saya ada menonton di salah satu media televisi. Ada diberitakan 3 orang pasien, Dok, diberitakan meninggal karena diduga mengalami happy hypoxia. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan juga ya, Dok, dengan COVID-19 ini. Sebenarnya apa sih, Dok, happy hypoxia itu dan kaitannya dengan COVID-19 itu sendiri apa? Oke. Nah, happy hypoxia itu sendiri, kalau definisi hipoksia ya, kurangnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, happy itu gembira ya. Iya, gembira. Nah, saya tuh masih kenapa ya? Kok disebutnya gembira? Istilahnya ya, gembira. Gitu ya. Kan nggak cocok ya. Kebetulan gini, happy hypoxia ini sekarang dihubungkan dengan COVID-19. Merupakan salah satu gejala yang akhirnya dibikin menjadi alarm juga nih, dan untuk orang awam juga menjadikan alarm biar tahu bahwa pada saat terdiagnosa COVID bisa terjadi keluhan yang disebut dengan kita nih para dokter desaturasi oksigen. Saturasi oksigennya rendah ya. Dulu kita nggak kenal dengan istilah happy hypoxia, mungkin kita sebutnya silent hypoxia. Itu cocok sih sebenarnya silent hypoxia. Tapi kemari semakin berkembang dan semakin banyak kita temukan di lapangan bahwa terjadi orang dengan tekanan oksigen yang rendah, tapi mereka itu nggak punya gejala, yaitu gejala biasanya tuh kalau oksigen rendah pasti muncul tuh gejala sesak nafas, kalau berbicara agak berat, terengah-engah ya, Dok ya. Dan ada keluhan. Ini enggak, pasiennya datang dengan keluhan, mungkin setelah dia datang baru dia merasa cuma dadanya berat, tapi pasien masih bisa berbicara, bisa ngomong santai sama kita, bisa main handphone, malah kita kasih oksigen karena kita lihat saturasinya rendah, kita kasih oksigen malah dilepas-lepas sama dia karena merasa enggak kok, nggak apa-apa, cuma kita aja lihat loh saturasinya rendah gitu ya. Kembali lagi, yang namanya saturasi itu kan tekanan oksigen yang bisa terdeteksi oleh alat oximetri nih yang paling banyak ya, dengan yang ada alat yang ditempelkan ke jari. Nah, dengan alat oximetri itu biasanya kita sebut saturasinya normal pada orang sehat itu adalah 95 sampai 100. Nah, jadi di bawah 94 kita sudah waspada, apalagi di bawah 90 waspada sekali, apalagi kalau sudah di 50 ke bawah gitu. Sudah alarm bahaya ya, sudah alarm bahaya. Berarti intinya happy hypoxia ini pasien tidak sadar ya, Dok ya, tidak merasakan sesuatu gejala, padahal kadar oksigennya turun, sudah rendah, iya, jadi sudah turun ya, Dok ya. Jadi pada orang yang seharusnya biasanya kalau kadar oksigen turun tadi seperti yang dokter bilang ada sesak atau mungkin rasa nggak nyaman, tapi ini sama sekali tidak sadar ya, Dok. Tidak sadar, tidak tahu, dan akhirnya menjadi sadar setelah telat. Oke, Dok. Nah, jadi mereka tetap nih ke rumah sakit, ya kan? Tapi setelah mungkin jauh turun ya, Dok ya, kadar oksigennya. Karena kan logikanya gini,
kita itu oksigen kan dibawa oleh darah Iya. ke seluruh tubuh, ya kan? Kita nih seluruh organ kita kan butuh oksigen. Otomatis kalau oksigennya tidak tercukupi, yang tadi itu alarmnya itu nggak muncul, otak itu nggak ngirim sinyal bahwa oksigen kurang nih. Jadi kita nggak bergejala. Nah, lama-lama kan multi organ failure kan, akhir ya dok ya, akhir setelah otomatis kan semuanya. kerusakan organ karena tidak ada oksigen yang masuk. Oke. Akhirnya dia datang ke IGD, kolaps dan Sudah. bisa meninggal. Wah. Gitu. Jadi takut nanti nih dok yang nonton ini gimana? Nah, ya ini kan tujuan kita bukan bikin panik ya, tapi waspada kita ya dok waspada. Nah, kembali Oke. lagi, apakah jadinya ini menjadi sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang COVID? Tidak. Enggak ya dok ya? Enggak. Kalau pada orang OTG, yang rata-rata kalau kita sebutnya orang tanpa gejala ya, atau orang-orang yang memang dia nggak ada gejala, tapi mereka confirm COVID, otomatis kan parunya bagus gitu. Jadi mereka memang sudah confirm dan sudah dilakukan pemeriksaan, tidak ada keluhan apa-apa, ya, aman. Nah, yang susahnya sekarang nih kejadian di lapangan adalah kita nih sebenarnya udah merasa nggak enak nih, ya kan? Kita mungkin sudah ada meriang, sudah ada apa itu batuk, nggak nyaman. Tapi kan ada orang nih tipenya sekarang takut ya untuk didiagnosa COVID, ya, jadi atau menganggap enggak lah sakit biasa. Jadi tidak sempat untuk dikonfirm, ya. Tiba-tiba jatuh dalam kondisi yang sudah datang ke rumah sakit dengan saturasi yang sudah sangat turun ya dok. Oke, baik. Itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi ya dok. Ya, nah happy hypoxia kalau pada pasien yang sudah confirm itu memang harus kita waspadai. Maksudnya kita udah tahu nih orang confirm. Nah kalau OTG aman, insya Allah nggak terjadi hypoxia. Tapi kan apakah orang OTG bisa menjadi bergejala? Bisa dong, gitu kan. Khususnya kalau pada orang dengan gejala yang ringan atau sedang, kita harus hati-hati, harus pantau selalu saturasi ya. Misalnya pada orang isolasi mandiri kan nggak semuanya dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah. Oke, ibunya cuma batuk, pilek atau nyeri menelan gitu kan, yang harus dipantau adalah saturasinya. Nah, karena hati-hati, jangan sampai kita ngerasa baik-baik saja, ternyata padahal saturasi sudah turun tanpa kita sadari gitu. Oke dok, jadi kan sebenarnya ada nggak sih dok mekanismenya ya dok ya? Karena kan harusnya memang dia bergejala ya dok ya, tapi pada kondisi happy hypoxia ini memang tidak bergejala, terutama pada COVID-19 ditemukannya ya dok ya. Jadi memang ada mekanisme khusus nggak sih dok? Nah, pada COVID-19 ini yang menyebabkan dia happy hypoxia? Iya, mekanisme secara pasti tuh belum jelas ya sebenarnya perjalanannya itu bagaimana. Tapi katanya karena inflamasi yang sedemikian hebat, sitokin dan teman-teman itu yang menyebabkan virus SARS-CoV-2 itu menghambat reseptor yang mengantarkan sinyal nih buat otak tuh ngasih tahu kita. Kan kita tuh ada yang ngingetin kan, otak tuh pasti ngasih tahu alarmnya, wah oksigen kurang nih. Responnya kita kan sesak, kita menjadi nggak enak gitu kan. Ini enggak, respon reseptor itu seakan-akan diblok oleh virus SARS-CoV-2 itu karena inflamasinya tersebut. Jadi kita tidak menerima reseptor tersebut, tidak menerima alarm bahwa kita kekurangan oksigen nih. Biasanya kan kurang oksigen dikit aja kita udah bergejala ya dok ya? Udah bergejala. Ini nggak bergejala. Kita akhirnya bergejala setelah turun sekali. Drastis. Ya, itu yang kita temukan kan. Tempatnya kita temukan ya di lapangan. Ya maksudnya ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Wah, ada ini enggak. Sebenarnya kita tahu cuma kalimat happy hypoxia ini aja nih yang baru. Selama ini kita sebutnya kan silent hypoxia. Oke dok. Jadi sebenarnya mungkin karena diblok tadi ya dok ya reseptor oleh si virus COVID-19 ini sehingga ya salah satunya bisa menjadi happy hypoxia dan baru muncul istilah ini memang belakangan ya dok. Padahal dari awal memang sudah ternyata dok dengan nama yang berbeda yaitu silent hypoxia. Betul ya dok? Ya, maksudnya dari awal tuh dokter ngeh gitu bahwa pasien-pasien dengan COVID rata-rata mengalami saturasi rendah. Tapi kan kesininya memang akhirnya dikumpulin wah banyak nih dan tiba-tiba dari yang sehat nggak ada apa-apa ya, nggak ada loh sebelumnya penyakit yang
saturasinya 80, tapi orangnya pasiennya anteng-anteng. biasa-biasa Baru ini ya, Dok. aja, Karena memang gitu. mungkin ini baru juga, Dok, Iya, COVID-19, jadi baru. masih banyak yang harus kita pelajari ya, Dok, ya, Benar. seiring Yang ilmu COVID ini memang ilmu yang belajar bersama belajar gitu kan, terus ya, Dok, karena benar. memang sesuatu yang baru. Benar. Oke, baik, Dok. Nah, jadi mungkin teman-teman di rumah jadi berpikir nih, Dok. Khawatir ya, Dok, ya. Wah, saya bisa aktivitas tapi kadar oksigen turun. Bagaimana caranya saya mendeteksi secara dini di rumah? Ada nggak sih, Dok, caranya untuk mendeteksi secara dini apakah mengalami gejala hypoxia supaya tidak terlambat nih, Dok? Oke. Nah, yang paling penting sekarang maksudnya bukan mendeteksi hypoxia. Pertama harus dipastikan dulu kita confirm COVID atau enggak, ya kan? Jadi bukan dibalikkan saturasi rendah. Kamu kan punya oximetry nih, oximetry kan nggak terlalu mahal ya, Dok. Iya, betul. Ya, kamu punya oximetry, karena kamu salah persepsi, kamu cuma pantau oximetrimu, terus kamu mengira dengan oximetry rendah, terus kamu COVID gitu kan, belum tentu gitu kan. Jadi, jangan salah persepsi ya, Dok. Iya, jangan salah, jangan dibalikkan gitu, jangan menjadikan, oh berarti kita nggak usah rapid, berarti kita masih aman nih kalau saturasinya bagus, jadi jangan disalahartikan juga. Kembali lagi, OTG belum tentu kan. Nah, kembali lagi yang paling penting di zaman COVID ini adalah kita tahu dulu kita COVID positif atau tidak, confirm atau tidak. Itu dia. Apalagi kalau orang punya gejala, ya. Orang punya gejala dipastikan dulu confirm atau tidak. Kalau kamu confirm, otomatis disitulah kamu butuh mengevaluasi saturasi harianmu. Kalau memang kita punya oximetry ataupun yang kita evaluasi adalah, aduh dada saya agak berat nggak ya sekarang, atau kalau bagi kita ngerasa biasa aja ya, tapi mungkin orang di rumah yang lihat kita kok kamu agak berbeda ya, lebih biru, cyanosis ya kan, bibirnya bisa, tapi nggak disadari sama pasien itu. Berarti gitu. Cyanosis atau bibir mengalami kebiruan itu salah satu gejala tanda hipoksia ya, Dok, ya? Iya, hipoksia, tapi dia nggak berasa juga, dia nggak sadar, tapi orang lain yang menilai ya, Dok, ya. Oke, Dok. Nah, seiring memang munculnya istilah hypoxia, Dok, memang tadi sempat dokter bahas nih, ada alat yang namanya pulse oximeter. Nah, hypoxia muncul, ramai diperbincangkan, alat ini juga ikutan naik daun, Dok. Nah, jadi apalagi kan cara pemakaiannya gampang, harganya juga bisa terjangkau ya, Dok, ya, dan sangat gampang digunakan. Jadi sebenarnya untuk teman-teman terutama yang non medis, Dok, kalau yang mungkin sudah berbondong-bondong atau tergopoh-gopoh membelinya, gimana, Dok, worth it atau tidak sih, Dok, sebenarnya memiliki alat ini terutama yang non medis? Untuk menilai, untuk antisipasi mungkin ya biasa ya, Dok, ya, kita kan khawatir untuk antisipasi di rumah. Itu dia tadi saya bilang, jangan kepanikan yang berlebihan juga gitu kan, waspada aja yang paling penting. Kembali lagi, confirm COVID-nya paling utama. Jadi kalau memang kita sudah ada yang confirm COVID, apalagi dengan pasien dengan gejala ringan sedang, boleh itu disediakan di rumah. Apalagi kalau yang kita awasi adalah orang tua, ya kan? Orang tua yang memang kita susah untuk mengevaluasi. Jadi enak kalau memang isolasinya adalah isolasi di rumah. Tapi kalau itu jadi booming dan dibeli hanya untuk mendiagnosa, jadi alternatif mendiagnosa COVID, itu salah besar gitu. Persepsi ya. Jadi jangan tergopoh-gopoh dulu beli, tapi pastikan dulu ya, Dok, ya. Sebenarnya intinya bagaimana cara kita mencegah agar tidak terinfeksi dulu ya, Dok, ya, dengan protokol lagi ya, Dok. Jadi kita mencegah jangan terinfeksi, kemudian apabila kita merasa ada gejala, kita memeriksakan dulu, ya. Jangan kita hanya, semua orang jadi dokter nih sekarang, jadi ahlinya COVID gitu. Jadi pasti datangilah layanan kesehatan terdekat, dapatkan informasi, nanti akan dianalisa di pemeriksaan fisik dan akan diingatkan, dan ya maksudnya ya ada yang diterapi, diingatkan, ya kemudian disitulah kita menentukan, oh saya butuh nih oximetry, oh ya udah saya beli aja nih oximetry. Jadi gitu. Intinya jangan melakukan penilaian sendiri ya, Dok, ya. Benar. Datanglah ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan. Karena memang tidak serta-merta kita hanya dengan pulse oximeter ya. Jadi banyak sekali pemeriksaan penunjang lainnya ya, Dok. Benar. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman, Dok, pemeriksaan penunjang apa aja sih, Dok, yang dilakukan kalau seandainya memang memiliki gejala ke arah COVID-19 itu sendiri, Dok? Iya, oke. Pertama,
COVID-19 ini ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Yang bergejala ada gejala ringan, sedang, dan berat. Kalau berat udahlah, nggak usah kita umumkan tapi berat ya. Yang ringan itu adalah ya gejala yang secara umum yaitu batuk, pilek, nyeri menelan, mudah lelah gitu kan. Terus mungkin sendi-sendinya juga sakit, Nyeri ya dok ya. nyeri. Terus indera penciuman hilang gitu kan. Itu semua rata-rata sudah gejala COVID ya kan. Andai kata kita memang bergejala tersebut, otomatis kita memeriksakan diri ya. Memeriksakan diri tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya satu, untuk memastikan kalau kita udah pasti, otomatis kan kita melindungi diri kita supaya tidak menginfeksi orang-orang dan khususnya orang-orang terdekat yang kita sayangi juga gitu ya. Jadi udah confirm atau tidak. Atau saya selalu bilang ke pasien saya, kalau kamu memang bergejala batuk, pilek, demam, sesak, berarti udah sesak nih, anggaplah dirimu COVID gitu. Anggaplah dirimu COVID sampai kamu dinyatakan tidak COVID ataupun kamu melakukan isolasi mandiri. Kan kita tahu ya, kadang kebutuhan untuk swab itu susah atau biaya ya. Karena kalau rapid itu nggak sensitif. Ya, nah, betul. Jadi isolasi aja diri kita sendiri sampai kita perbaikan gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya pergi ke pelayanan kesehatan, temui dokternya, dapatkan informasi yang benar, kita tuh sakitnya apa gitu. Jadi intinya pemeriksaan penunjangnya balik lagi dari gejalanya yang dirasakan ya dok ya. Mungkin kalau gejala ringan tetap cek darah perlu ya dok ya. Iya, itu tadi ya, cek darah biasanya kita ya, kemudian ronsen. Ya, kita semua kan pasti harus meronsen. Nah, itu dia. Kalau memang terjadi desaturasi, itu biasanya kan ada infiltrat ya dok ya, gitu kan. Atau peradangan ya dok ya, kalau buat teman-teman yang ya ada peradangan yang terlihat di parunya. Kayaknya sampai saat ini saya nggak pernah menemukan yang desaturasi tapi dia bagus, enggak, itu kan OTG, enggak, pasti ada infiltrat. Tapi kan kita kan nggak tahu ya, kita tuh desaturasi, kita kan nggak periksakan, apalagi biasanya rata-rata yang sudah desaturasi pasti ada gambaran pneumonia. Gitu. Berarti dari ronsen itu sendiri dok bisa kita tentukan derajat ringan, sedang, beratnya ya dok ya? Sebenarnya nggak ada kriteria ya di COVID ini, cuma kriterianya gambaran ronsennya ada pneumonia atau tidak. Karena kan kita nggak tahu, perkembangannya cepat sekali. Contoh ya, pasien kita dengan pneumonianya ringan aja, kayaknya cuma kelihatan bilateral di ujung dikit aja. Dalam 2 hari cepat ya perburukannya. Nah kan kita nggak tahu pasien itu datang di kita di hari keberapanya, ya kan? Kita kan nggak bisa tahu hari kedua kah dia datang, hari ke-10 kah dia datang gitu kan? Itu 10 hari pertama itu kan bermakna sekali ya sejak dia terinfeksi. Jadi intinya jangan ragu untuk cek ya dok ya. Itu yang paling penting ya dok. Karena lebih awal terdeteksi, harapan kita baik ya dok. Ya, harapan baik kita bisa melakukan pencegahan untuk terjadinya perburukan. Ya, gitu. Itu dia. Jadi itu yang mungkin salah diartikan, kadang takut dok datang ke rumah sakit. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin sudah punya pandangan lah ya dok ya. Jadi nggak usah takut, lebih baik kita datang awal untuk mencegah terjadinya perburukan tadi. Oke dok, coba kita lihat ke layar sedikit ya dok ya, sebelah kanan. Apa sudah ada pertanyaan tadi? Oke, ini ada pertanyaan ya dok ya. Kita selipin dulu ya dok ya. Mungkin tadi sudah sempat dibahas sedikit dari Susan.09. Tanda-tanda gejalanya apa dok? Nah, ini maksudnya tanda gejala. Iya, tanda-tanda apa ini? Apa ya? Mungkin tanda gejala hipoksia dulu ya dok. Tadi sempat dibahas ya dok. Ya, tanda-tandanya ya, yaitu awalnya mungkin nggak ngerasa sesak ya kalau nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kamu sudah confirm COVID, otomatis kamu harus waspada, ya kan? Dengan tanda-tanda yang satu, kok udah mulai berat nih dadanya, kok saya jalan atau saya mandi aja kan, kok udah mulai berat ya, kok udah mulai ngos-ngos ya, gitu kan? Namanya kan itu udah mulai ada kecurigaan, oh jangan-jangan oksigenasi saya turun gitu. Jadi kalau mungkin yang melihat gitu ya, kok kamu biru sih, kok pucat gitu kan, bisa gitu kan, atau kok gampang lelah nih sekarang gitu, itu juga merupakan tanda-tandanya gitu. Tapi kalau kita pada orang sehat yang kita nggak tahu nih kita confirm atau tidak, otomatis harus dikonfirmkan dulu dong, harus diperiksa kembali lagi, jangan pinter-pinteran gitu. Jangan melakukan penilaian sendiri intinya. Jadi yang bisa saya simpulkan, jadi tanda gejalanya tadi ya dok, rasa nafas tidak nyaman, rasa terengah-engah, atau mungkin
penampilannya bibirnya kebiruan Iya, itu ya dok ya, atau iya, mungkin kalau ada gejala batuk, pilek, rasa badan lemah, nyeri-nyeri Mm-mm. otot, balik lagi Iya, dok, segera periksakan, jangan benar, ditunda ya dok ya. benar, benar. Oke oke dok, kita lihat lagi dok, apa sudah ada pertanyaan. Oh ini ada lagi nih dok, dari Aldia, kenapa dinamakan happy ya dok? Apakah penderita bahagia ketika kena happy hipoksia? Nah, gimana tuh dok? Memang kenapa ya dok dinamakan happy padahal sepertinya tidak se-happy Iya, kata-katanya ya dok? benar, benar. Kenapa dinamakan happy? Mungkin ya karena pasiennya itu masih bisa berbicara, memang masih bisa ketawa ya, cuma bukan karena dia hipoksia terus dia ketawa-ketawa, enggak gitu, bukan jadinya pasien hahaha ketawa kan ada ya gitu yang bukan itu gitu ya, maksudnya disebut happy karena memang masih bisa berkomunikasi bagus, berbicara lancar, kemudian santai aja dia kayak gini nih, kita dudukkan padahal saturasinya mungkin sudah 80, udah 79, tapi dia nggak ngos-ngos gitu ya. Cuma kalau pasien kita nih yang biasanya misalnya katakanlah pasien PPOK yang kita ketemu dengan saturasi, kalau kamu lapor kan udah saturasinya 80, itu kalau udah 80 kan udah pasti yang udah jengap-jengap ya dok kalau bahasa sini ya dok ya. benar, udah ini gitu. Iya. Oke dok. Nah dok, jadi ketika terjadi happy hipoksia, mungkin di rumah juga bertanya nih, tata laksana yang paling awal apa sih dok? Gitu dok. Udah jelas ya dok. Nah, cuma kita mau pertegas lagi dok ke teman-teman di rumah. Sebentar. Jadi kalau memang terjadi apa namanya tuh happy hipoksia dan kamu sudah confirm COVID gitu kan, pertama kalau memang ada oksigen bisa menggunakan oksigen di rumah, tapi yang paling penting adalah mencari rumah sakit terdekat karena itu bukanlah sesuatu yang kita tangani sendiri ya dok. Gitu. Jangan pakai herbal apa, minum apa, minyak kayu putih digosok-gosok. Tetap ya dok, harus tetap rumah sakit. Saturasi itu benar-benar sesuatu yang mengancam jiwa. Jadi nggak bisa main-main dengan happy hipoksia. Namanya udah cukup lumayan nih, udah happy hipoksia gitu kan. Jadi memang biar langsung pasien itu langsung notice banget kan. Kewaspadaannya muncul. Kalau memang itu terjadi, memang satu, jangan ditunda-tunda, periksakan. Benarkah saya desaturasi? Benarkah saya ada masalah di paru? Atau kalau belum confirmkah saya COVID gitu kan? Jangan ditunggu-tunggu, karena kalau memang desaturasinya terlambat, akhirnya organ-organnya tidak dapat oksigen, sudah rusak sampai rumah sakit, jadi lewat gitu ya. Dan pertolongannya ya biasanya kalau oksigen rendah kan kita bisa dengan non-invasif ventilator, CPAP yang begitu, atau ya intubasi, alat bantu oksigenasi ya dok ya. Iya benar. Nah jadi intinya sih pokoknya tetap jangan, sekali lagi kita tekankan, melakukan penilaian sendiri ya dok ya. Oke dok, coba kita lanjut lagi dok. Di sini sudah ada pertanyaan. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari IG Mitra Medika nih. Apakah pasien happy hipoksia terindikasi untuk langsung diintubasi dok? Nah, jadi mungkin maksudnya kan pasiennya masih sadar ya dok ya, tapi saturasinya mungkin katakanlah sudah 80 atau bahkan di bawah 80. Dengan kondisi yang pasien masih bisa sadar, masih bisa bicara, ya mungkin bisa kalau memang masih dalam batasan yang bagus, masih bisa kita usahakan dengan yang non-invasif ya, CPAP ya gitu kan. Tapi kembali lagi oksigennya serendah apa, kembali lagi klinisnya pasien seperti apa gitu. Karena kalau oksigennya hanya desaturasinya adalah 90 ya kan, 85 ke atas deh, kita masih bisa pakai oksigen biasa kan, masih bisa dengan oksigen NRM kita misalnya 15 liter, masih bisa ya oksigen sungkup ya, itu masih bisa kita usahakan gitu kan, masih bisa kita evaluasi berhasil atau enggak nih gitu kan. Nanti kan harus di rumah sakit loh, bukan sendiri mentang-mentang ada oksimetri dia beli oksigen sendiri ya, karena ketakutannya nih beda-beda loh, orang sekarang takut dibilang COVID. Pokoknya intinya para pemirsa semua, tidak ada yang namanya dokter itu meng-COVID-kan pasiennya. Maksudnya nggak mungkin di COVID-kan deh, ya nggak mungkin. Kita aja untuk mendiagnosa, menegakkan pasien itu COVID itu berat sekali. Banyak yang kita pertimbangkan ya. Karena kita juga harus mempertimbangkan nyawa kita sendiri ya sebagai tenaga kesehatan, dan untuk pasien sendiri ya minimal untuk keluarganya di rumah harus jelas diagnosanya gitu kan. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya dok,
tidak semua langsung ya dok ya Iya. dilakukan intubasi. Kalau buat teman-teman non medis yang nonton, intubasi itu adalah pemasangan alat saluran nafas ya dok, selang ya dok ya Iya, ke bagian tenggorokannya. Hmm. Jadi bisa digunakan pakai selang oksigen dulu atau sungkup oksigen. Iya. Kita evaluasi ya dok Ya, ya, dan tergantung berapa saturasi oke, nilai oksigennya tergantung ya. berapa kadar oksigennya dan serendah apa kadar Benar. oksigennya. Dan mungkin perlu dilakukan cek ini ya dok ya, ada yang dinamakan analisa gas darah. Gimana tuh dok? Ya, kalau sebenarnya yang paling akurat Iya. adalah dengan analisa gas darah, ya kan? Bukan hanya dengan oximetri. Pulse oximetry itu ya dok ya. Kadang kan pulse oximetri juga beda-beda merek, beda-beda standar gitu kan. Beda. Pokoknya kalau beli juga hati-hati, belum tentu yang mahal itu bagus ya enggak. Terus cara membandingkan ya mungkin bandingkan punya kita dengan beberapa merek yang lain kan, kalau memang sama kan ada ya kadang negatif terlalu tinggi tapi palsu, atau terlalu rendah tapi palsu. Balik lagi ya dok ya. Balik lagi. Nah yang paling akurat kalau memang di rumah sakit kan kita pakainya AGD untuk mengevaluasi ya. Yang penting tuh PO2-nya kan, oksigen di Tekanan darah. oksigen ya dok ya. Ya. Jadi memang intinya pulse oximetry ini untuk mempermudah saja ya dok ya, untuk menilai secara cepat kadar oksigen pasien-pasien. Karena kan memang analisa gas darah perlu waktu juga ya dok ya untuk mengecek. Tapi kalau sudah di rumah sakit dengan kadar oksigen yang turun, memang indikasi sekali untuk dilakukan pemeriksaan analisa gas darah ya dok ya, untuk menilai kadar oksigen ya dok. Betul ya dok. Oke. Ya kita kembali lagi nih di komennya. Oh ada lagi nih dok yang bertanya. Happy hypoxia ini. Happy hypoxia ini apa mengarah ke COVID dok? Atau lebih bahaya dari COVID? Sebenarnya dari awal sudah dijelaskan ya. Iya benar. Happy hypoxia ini adalah bagian dari COVID-19, COVID-19. Jadi happy hypoxia ini hanya ditemukan ya di COVID-19, nggak di penyakit yang lain. Gitu. Betul. Jadi istilahnya memang muncul ketika ada COVID-19 ini sendiri ya dok ya. Karena pada kasus sesak dengan diagnosa yang lain, dia bergejala. Itu yang membedakan ya dok ya. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan dok. Wah, aktif nih ya dok ya teman-teman di rumah. Oke, happy hypoxia sendiri lebih mudah menyerang usia muda, lansia atau dewasa dok? Apalagi ini mungkin dok, anak-anak mereka tidak bisa ngomong langsung dan nggak bisa merasakan kan dok. Ya. Mungkin orang lain yang menilai. Kayaknya tidak ada kriteria, belum ada ya yang bilang bahwa usia tua lebih berisiko gitu. Jadi bisa menyerang siapa saja. Ya, kembali lagi. Pneumonia berat juga bisa menyerang siapa saja. Tidak harus tua dan tidak harus ada komorbid. Makanya si COVID-19 ini adalah penyakit dengan 1000 wajah ya namanya ya. Kita seram sekali ya. Dan masih terus berkembang. Jadi jangan berpikir saya muda, saya nggak mungkin kena hypoxia. Salah sekali. Atau kembali lagi ke anak-anak, anak kecil, karena dia kecil nggak mungkin salah juga gitu kan. Jadi bisa mengenai pada siapa saja, baik kamu punya komorbid atau tidak punya komorbid. Intinya adalah kita harus waspada dan memeriksakan diri apabila ada gejala apapun itu. Bukan harus menunggu sesak. Karena happy hypoxia ini otomatis yang kita rasakan adalah sesak, berat. Kalau kita udah merasakan berat, otomatis rasa nggak nyaman. Rasanya udah terlambat ya. Biasanya kan pasti diawali dengan ya minimal badan nggak enak dulu lah, atau batuk sedikit gitu ya. Oke dok. Jadi bisa mengenai siapa saja. Jadi intinya tetap waspada ya dok ya. Jalankan protokol yang ada. Oke dok. Nah ini ada lagi dok dari MUH FRZA06. Kalau happy hypoxia, orang yang terkena apakah tampak kulitnya pucat atau biru ya? Nah, mungkin maksudnya apakah semua pasien yang selama dokter temui ya dok ya dalam menangani COVID-19 ini happy hypoxia itu apakah memang semuanya pasti mengalami kulit biru dok? Tidak kan? Juga ya dok kan? Ya palingan kalau udah biru banget tuh biasanya kan sudah kondisi yang sangat sudah jelek ya dok. Jelek, udah nggak usah main-main, nggak usah tunggu lihat besok lah, jangan gitulah langsung bawa ke rumah sakit. Oke, karena mungkin kalau kulitnya pucat atau biru itu sudah menandakan kadar oksigen yang sangat turun ya dok ya. Oke, nah dok, seandainya nih dok, kalau pasien yang mengalami hypoxia itu dia sembuh ya dok ya, apakah mengalami gejala sisa dok? Bisa atau enggak? Bisa. Karena kan
kembali lagi luasnya kerusakan parunya. Kan pneumonia biasanya tuh menimbulkan fibrotik ya, atau kakuan paru ya. Otomatis gejala sisa bisa muncul apalagi pada orang tua. Kalau orang yang muda biasanya kan lebih mudah ya, imunitas lebih kuat, penyembuhan lebih cepat gitu kan. Kalau pada orang tua bisa menyebabkan fibrosis, kekakuan paru, ya, dan itu menyebabkan setelah dia selesai dari COVID-nya masih ada rasa kok saya bernafas nggak seplong dulu ya gitu ya. Tapi ya itu bisa bertahan seperti itu, tapi bisa juga menjadi jauh lebih baik. Kembali lagi kalau sudah selesai didiagnosa, maksudnya sudah selesai tuntas nih COVID-nya, tetap imunitas tubuh harus dijaga. Gitu. Jadi jangan terlena juga ya dok ya, mentang-mentang sudah sembuh tapi tetap harus jaga kesehatan. Oke, ada lagi tidak pertanyaannya? Coba kita scroll ya. Oke, itu sudah ya. Oke dok. Nah, sebenarnya ini dok, di bulan Agustus, September ini kasus COVID-19 ini semakin naik ya dok ya? Iya. Dan dokter pun yang sebagai tim COVID-19 juga mungkin sudah sangat banyak sekali ya dok yang mendiagnosa pasien, terutama dokter kan bertugas di Pontianak. Nah, kira-kira sudah ada data atau belum dok, berapa persen sih pasien-pasien dokter itu mengalami happy hypoxia itu sendiri dari awal COVID-19 ini ditemukan? Jujur kalau saya sendiri data itu belum ya dok ya? Maksudnya mungkin terdata tapi saya sendiri nggak mengumpulkan data itu. Tapi desaturasi oksigen adalah sesuatu yang menjadi indikator utama kita juga untuk menegakkan suspek COVID-nya lebih, ini suspek nih gitu ya, curiganya lebih kuat karena kan kita tahu dong untuk menunggu swab PCR itu butuh waktu yang lama ya, 5 hari paling cepat lewat swasta, lewat dinas bisa sampai seminggu, bisa dulu awal-awal 2 minggu malah kan. Iya lebih cepat ya kan, lebih cepat tuh lebih baik gitu. Apalagi kita kalau di Sudarso, di Pontianak di Sudarso tuh ada, kalau dirawat di sana ada TCM, mereka bisa lakukan pemeriksaan yang lebih cepat. Cepat molekuler ya dok ya namanya ya. TCM tes cepat itu lebih cepat ya. Tapi dari awal COVID ini desaturasi sudah menjadikan parameter kita nih, wah alarm kita muncul gitu, wah desaturasi banget nih, rendah sekali gitu. Jadi kata kuncinya tadi ya dok ya, penurunan kadar oksigen atau desaturasi. Iya. Oke dok. Nah ini adalah pertanyaan dok. Bagaimana sih dok edukasi atau himbauan kepada anak-anak muda yang kadang masih malam-malam mungkin nongkrong nih dok, sekedar kumpul sama teman, bukan untuk yang misalnya bekerja ya dok ya. Nah walaupun perginya mungkin memang pakai masker tapi di keramaian. Gitu. Gimana dok himbauan? Apalagi mungkin ini target kita anak-anak muda nih dok yang nonton. Sebenarnya himbauan kayaknya udah capek untuk diimbau, diingatkan, di TV disiarkan setiap hari bahwa protokol kesehatan adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan ya, 3M itu ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu wajib. Jadi kalau anak-anak muda, saya nggak melarang secara, ya nggak boleh nongkrong di warung kopi gitu kan. Nongkrong di warung kopi, kalau memang cuma mau ngopi ya silakan, habis kopi pulang kan. Nah, maskernya pulang pergi pakai. Tapi kalau memang mau nongki-nongki, waktu minum kopi kan kita nggak pakai masker ya. Susah juga ya dok, gimana caranya ya dok? Kemudian yang lebih banyak nih, memang adatnya orang Pontianak nih, saya lihat kan nongkrong di warung kopi. Warkop ya dok? Warkop itu kopinya udah lama tuntasnya, udah lama habisnya, 2 jam yang lalu. Ngobrolnya yang lama. Jadi tetap dong gitu pakai masker, walaupun sudah selesai nih kopinya, maskernya dipasang lagi. Karena kita nggak bisa bilang kita nggak COVID kalau kita tidak memeriksakan. Karena COVID itu segampang itu menularkannya. Jadi intinya kita tidak tahu apakah kita membawa virus tersebut atau tidak. Benar. Paling tidak proteksi diri sendiri dan orang yang kita sayang ya dok ya. Benar sekali. Oke, coba kita beralih ke Facebook sebentar ya dok ya. Coba kita scroll apa ada pertanyaan atau tidak. Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Balik lagi nih dok. Tim ini waktunya masih banyak? Oke, masih ada setengah jam nih dok, karena 1 jam nih rencananya kita menemani teman-teman semua. Nah, saya mengingatkan lagi, jangan bosan-bosan, jangan takut, jangan ragu untuk bertanya, mumpung ada ahlinya di sini, kapan lagi? Kan telekonsultasi ya dok ya. Oke dok.
Nah, jadi dok, COVID-19 ini sendiri ya memang pada awalnya memang sangat heboh ya dok ya. Memang satu virus yang baru, juga bikin orang terkejut ya dok ya. Apalagi di Indonesia ini pasien-pasien meninggal akibat COVID-19 cukup besar ya dok ya. Sebenarnya dok, apakah sudah ada terapi khusus untuk pasien-pasien tersebut, atau kita masih tetap terus belajar, masih terus mencari terapi khusus untuk COVID-19 itu sendiri? Iya, kalau terapi khusus yang memang sudah ada obatnya, COVID-19 belum ada obatnya, ya. Tapi kembali lagi, ini kan kayak flu-like syndrome yang kita bisa sembuh sendiri dengan imunitas yang bagus. Jadi itu dia, tindakan pencegahan tuh penting banget, yaitu vitamin C-nya, Vitamin C ya dok ya, yang pola penting. hidup sehatnya yang paling penting. Tapi kalau memang ternyata kita jatuh dalam kondisi sakit, kita kan obati sesuai dengan gejala. Kamu pilek, diobati pileknya, kamu batuk, dikasih obat batuknya. Dan ada beberapa obat yang memang sudah menjadi standar pengobatan untuk si COVID ini sendiri. Itu tetap kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ada ya? oleh Permenkes itu gitu. Cuma kalau obat secara spesifik, contoh TBC nih ya, TBC kan jelas obatnya obat TBC. Sudah ada guideline lah ya ibaratnya. Jadi kamu mau kasih obat yang lain, kalau nggak dikasih obat TBC, kamu nggak bisa sembuh. Gitu. Nah kalau COVID berbeda, karena obat yang memang untuk COVID itu belum ada. Semoga cepat ditemukan. Kita berusaha dan berdoa ya dok ya. Jadi intinya diterapi berdasarkan gejala yang ada. Benar. Nah dok, untuk pasien-pasien yang gejala ringan kan isolasi mandiri cukup ya dok ya. Nah gimana dok pesan dokter untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri dok? Apakah memang 2 minggu tetap harus di rumah, atau mungkin ada updatean terbaru nih dok? Yang terbaru adalah dari gejala itu 10 hari isolasi bebas dari gejala ditambah 3 gitu ya. 10 Jadi hari isolasi? Iya, tambah 3, hitungannya tambah berarti 13 hari dari gejala kita muncul ya. 3 harinya bebas demam dok? Bebas demam, bebas. Pokoknya udah nggak ada gejala lagi. Itu sudah bisa kita akui sekarang. Permenkes yang terbaru sudah dinyatakan sudah bisa keluar dari isolasi mandirinya, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Buat yang isolasi juga jangan stres, karena kan isolasi itu sebenarnya kan yang bebannya itu kita biasanya bebas, jadi nggak bisa bebas kan. Jadi kita di rumah saja, tidak bisa kontak dengan yang lain gitu kan. Ataupun kalau kontak ya benar-benar harus protokolnya dijalankan. Tetap pakai masker ya dok di rumah ya, walaupun isolasi mandiri ya dok. Tetap pakai masker, dan yang paling penting adalah pikiran positif. Nah, jadi sebenarnya pikiran positif mengambil alih juga nih dok untuk kesembuhan ya dok ya. Oke dok. Nah dok, kalau pasien memang awalnya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, swabnya positif, kapan lagi dok diperiksakan untuk mengecek ulang dok? Gitu, dinyatakan negatif. Pengecekan ulang itu 10 hari atau seminggu, 10 hari lah ya. Untuk dinyatakan negatif itu kan kalau memang kita mempunyai fasilitasnya adalah swab 2 kali negatif. Tapi Permenkes yang terbaru, kalau memang fasilitasnya susah ataupun susah untuk biaya, susah untuk dijangkau, sebenarnya setelah dia 13 hari itu, hari ke-14 itu sudah dianggap sudah tidak menginfeksi lagi. Jadi virusnya ada, tapi bukan virus yang aktif menginfeksi orang-orang gitu. Oke dok, terutama mungkin kalau sudah 13 hari dia sudah tidak ada gejala ya dok ya, awalnya gejala ringan, selama isolasi mandiri sudah perbaikan ya dok ya. Jadi memang idealnya harus dilakukan swab kembali dan 2 kali dinyatakan negatif dok. Tapi balik lagi ya dok ya, apakah memang bisa dilaksanakan atau tidak. Nah oke dok, muncul lagi pertanyaan nih dok dari DCY _ Tan. Dok, ciri paling umum yang bisa kita kenalin kalau kena hipoxia itu gimana ya dok ya? Kan kalau orang awam kita nggak bisa tahu kadar oksigen menurun. Nah sepertinya mungkin baru bergabung nih dok, karena tadi udah dibahas lagi. Mungkin bisa ditekankan lagi dok buat yang baru bergabung. Ciri yang paling umum biasanya hipoxia itu pasti kamu sudah ada gejala awal dulu ya, entah meriang, badan kelelahan, apa tadi batuk mungkin ada seperti itu ya. Dan akhirnya menjadi ya itulah, kalau sudah ada bergejala kamu konfirmkan dulu
positif COVID atau tidak gitu kan. Jangan kamu tunggu sampai si happy hypoxia-nya ada, yaitu happy hypoxia ada berarti kan sesaknya muncul, berat di dada muncul gitu, otomatis kamu udah terlambat, dalam arti kata udah berlangsung Lama. 5 sampai 10 hari nih gejalamu gitu. Itu sih hati-hatinya adalah kalau kamu bergejala, bukan gejala happy hypoxia, gejala COVID, pastikan dulu confirm atau tidak. Karena kalau kita sudah confirm, otomatis yang harus kita waspadai Tadi happy hypoxia. Happy hypoxia. Oke, jadi jangan dibalik. Jangan dibalik ya dok. Happy Mengenali hypoxia. happy hypoxia dulu, baru mengenali COVID. Oke, jadi kita tegaskan lagi ya dok ya, buat yang baru datang atau baru bergabung ini, jadi kita pastikan dulu apakah terinfeksi COVID-19 atau bukan, yaitu dengan cara memeriksakan kalau memang sudah muncul gejala. Gejalanya tadi misalnya nyeri tenggorokan, ada demam, rasa badan gak nyaman, pilek, atau bahkan sulit menghidu ya dok ya, sulit mencium bau-bauan. Nah setelah itu barulah yang kita waspadai happy hypoxia, betul ya dok ya? Oke, mudah-mudahan tidak ada salah persepsi lagi ya buat teman-teman. Oke dok, ada lagi nih dok pertanyaannya dari Elizabeth 17 Monica. Dok, untuk yang sedang menjalani isolasi mandiri, apa ada rekomendasi untuk makanan yang harus dikonsumsi atau dihindari dok? Wah, ini penting sekali nih buat teman-teman yang isolasi mandiri dok. Ya, intinya makanan sehat. Sehat ya dok. Udah, makanan sehat tuh banyak makna ya. Terus yang penting kan banyak vitamin C, vitamin E, itu udah yang paling utama. Antioksidan juga kan, sayur-sayur perbanyak. Kemudian yang dihindari apa sih? Yang dihindari sebenarnya ya kita alergi atau otomatis memperberat batuk kita. Gitu-gitu aja sih maksudnya. Yang penting kalau saya selalu bilang makan dan makan. Bebas ya dok bebas, ya. Yang penting bergizi. Oke. Jadi balik lagi, kalau memang betul ada alergi makanan atau apa ya, itu dihindari ya dok ya. Mungkin paling penting tadi antioksidan, dokter ada sebut ya, vitamin E boleh ya dok ya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang sedang isolasi mandiri, jadi jangan sedih, tetap harus semangat. Vitamin C boleh ya dok, vitamin C, vitamin E, makan buah-buahan, sayuran. Sebenarnya makanan apapun itu yang penting bergizi ya dok ya. Oke. Ada lagi dok dari GT Alistia. Hai dok, maaf baru gabung. Jadi happy hypoxia ini termasuk gejala dari COVID-19 ya dok? Wah, baru bergabung dok. Gak apa-apa dok, boleh kita ulangi lagi dok buat GT Alistia. Ya, dia salah satu ya gejala dari COVID-19. Betul. Jadi istilah ini memang muncul pada COVID-19, betul ya dok ya? Kayak gitu ya GT Alistia. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, lanjut lagi dok. Junar.fr. Dok, kalau nggak ada demam dan flu tapi tiba-tiba nafas berat sebelumnya, nafas berat tapi sebelumnya jarang mengalami, itu gimana ya dok ya? Wah, gimana ini dok? Jadi ya kembali lagi pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, periksakan dirimu ya, jangan kita pintar-pintaran sendiri atau jangan aku COVID, padahal belum tentu COVID, jangan kamu ada penyakit yang lain kan, gitu. Itu yang perlu dipastikan. Pastikan dulu apakah COVID atau tidak. Kalau tidak pun pastikan lagi ada penyakit apa. Kita kan toh sesak itu bukan miliknya COVID sendiri ya, kita ada sesak karena semua banyak asma, ya, karena PPOK, karena jantung juga ada sesak ya. Karena kadang ada lambung juga bisa sesak. Mungkin ini dok, karena kan lagi era memang pandemi, jadi orang khawatir kalau sesak sedikit jangan-jangan COVID-19. Jadi lebih baik ya periksakan sekali lagi, jangan melakukan penilaian sendiri, karena selain COVID-19 banyak sekali penyakit-penyakit yang memang mengalami sesak dan perlu dilakukan swab ya dok ya, yang memang lebih unggul untuk mendiagnosa ya dok. Oke dok, ada lagi dok dari Nurlia Hofia. Dok, kalau orang konfirmasi positif COVID-19 kemudian meninggal, apakah virus itu bisa menyebar dok? Melalui apa ya dok ya? Kalau virus kan katanya melalui droplet. Nah ini juga menarik nih pertanyaannya dok ya, karena kan kadang orang ya kita lihat ya dok di berita-berita banyak sekali ketika orang tersebut meninggal, masyarakat yang mungkin belum mengetahui itu khawatir takut tertular. Bagaimana dok? Dari dok? Ya sebenarnya memang menularkannya kan melalui droplet, tapi kenapa orang meninggal itu ditakutkan penyebarannya kan kita juga nggak tahu ya, cairan, walaupun dia sebenarnya kalau secara normal kan tidak menular melalui cairan tubuh, cuma kan kita melakukan tindakan yang preventif terhadap penyakit infectious disease. Memang sudah protokolnya dan kita nggak mau ngambil resiko dengan udah meninggal berarti ya kita makamkan secara biasa, kita nggak tahu masih ada apa di badannya itu dan seganas itunya virusnya ya. Jadi kita memang sikap langkah yang diambil adalah sikap untuk kehati-hatian
dan keamanan bersama. Oke, jadi Sebenarnya intinya begitu. sebenarnya kita juga untuk memproteksi orang yang di sekitar ya dok ya. Benar. Jadi bukan ada maksud apa-apa, tapi Iya. memang ini untuk memproteksi sekali lagi orang yang di Benar. sekitar kita. Benar. Oke dok. Ada lagi ini dari ada dok. Dari Nurlia Khofia. Iya. Kemudian berapa lama virus COVID bisa Iya. bertahan pada inang yang sudah meninggal? Waduh, Aduh. apa memang sudah ada Enggak, penelitiannya belum dok? ada sih. Dan ini Belum ya dok ya. COVID ini jujur aja masih dipelajari Iya. ya, masih kita belajar bersama dan berkembang gitu kan. Jadi bisa bertahan pada inang yang sudah meninggal, ya semoga tidak ya. Semoga tidak. Gitu. Jadi tapi secara pasti saya menjawabnya saya nggak bisa gitu. Biarlah nanti bapak-bapak yang melakukan penelitian bisa menjawab ya secara pasti. WHO, CDC ya biasanya CDC itu kan. Karena memang balik lagi ya dok ya, ini virus baru yang memang masih banyak yang harus kita research ya dok ya. Nah, oke dok. Nah dok, selain itu mungkin lagi marak diperbincangkan juga adalah vaksin COVID-19. Nah, menurut dokter gimana dok perkembangannya saat ini di Indonesia? Ya, kita sih berdoa semoga anti vaksin cepat ditemukan ya. Tapi juga sesuatu yang cepat-cepat banget juga nggak baik juga ya. Karena butuh research yang butuh panjang research ya yang dok. panjang Iya. dan nggak segampang itu loh menemukan vaksin. Membuat Dan vaksin sangat sulit Indonesia ya ini katanya udah ketemu ya, tapi saya nggak tahu ya. Kita bersyukur sih kalau memang ketemu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum, tetap kita melakukan protokol kesehatan karena prosesnya panjang, banyak yang harus dipastikan, apalagi terutama efek samping yang terjadi, ya kan. Terus yang berikutnya adalah jangan dianggap ada anti vaksin bebas dari COVID. Ya, selama ini kan kita imunisasi apa tuh? Campak atau vaksin influenza kan tetap bisa kena influenza, tapi tidak menjadi pandemi gitu. Jadi intinya balik lagi ya dok ya, memang untuk kita mengatakan secepat itu akan ada vaksin memang belum, karena memang pembuatannya sangat butuh sekali waktu yang panjang dan penelitian, kemudian diuji coba, efek samping segala macam. Jadi intinya balik lagi ya dok ya, protokol kesehatan. Ya dok ya, bagaimana caranya kita mencegah agar tidak terinfeksi. Kita bincang tentang happy hypoxia ini kan ujung-ujungnya dan yang utama yang ingin kita sampaikan adalah untuk mencegah penularan atau terinfeksi COVID-19. Caranya yaitu kembali lagi nggak susah-susah. 3M. Ingat 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan keluar rumah hanya bila perlu saja. Jadi dok balik lagi nih, mungkin nanti ada pertanyaan, dok kan saya harus belanja, saya kan harus beli ini itu kebutuhan. Nah itu kan penting, makanya boleh keluar rumah apabila penting. Yang nggak penting ya itu. Jadi kalau memang itu gitu kan, kebutuhan itu tidak masalah, tapi tetap protokol ya sekali lagi ya dok ya. Kecuali yang untuk sekedar mungkin nongkrong gitu ya dok, mungkin itu lebih baik dihindari. Iya, dan yang ini nih yang saya banyak temukan, ibu-ibu udah mulai arisan. Arisan. Ya kan, arisan. Terus kalau di arisannya nggak pakai masker karena merasa teman-teman sehat semua. Nah itu miris ya kita sebenarnya. Apalagi kalau mungkin ini ya dok ya di upload di Instagram, takutnya nanti jadi orang-orang yang lain jadi kita kan nggak tahu ya siapa yang sakit, siapa yang sehat. Jadi tetap maskermu melindungimu, maskerku melindungiku kan itu gitu. ya. Maskermu melindungiku. Maskermu melindungimu. Maskermu melindungimu. Maskerku melindungiku. Oke, tagline yang baru nih dari Dokter Nanda ya. Jadi jangan lupa pakai masker sekali lagi. Memang terlihat simpel tapi manfaatnya sangat banyak ya dok ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari Facebook. Coba kita scroll dulu. Belum ya saat ini. Kalau dari IG ada pertanyaan tidak yang belum kita jawab. Sudah sepertinya ya dok ya. Kayaknya udah bisa kesimpulan deh kita. Wah, masih ada 10 menit lagi. Dokter masih ada pesan-pesan gak nih dok buat teman-teman di rumah? Sudah cukup ya dok ya, 3M. Jadi intinya kita mengadakan bincang sehat mengenai happy hypoxia ini bukan untuk menakutkan ya dok ya, sekali lagi, tapi untuk memberikan wawasan buat teman-teman semuanya bahwa memang happy hypoxia ini memang benar ada gejala tersebut dok. Benar ada gejala tersebut dan baiknya memang memeriksakan ya dok ya, apakah terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Jadi bukan tergopoh-gopoh membeli alat untuk memeriksa saya happy hypoxia atau bukan, gitu ya dok ya. Lebih baik seperti
Oke, terima kasih banyak dokter. Mungkin ini sudah habis pertanyaan yang ada ya dok ya, sudah kita berusaha jawab. Oke, masih ada 10 menit tapi mungkin sudah cukup ya dok ya. Cukup ya kayaknya. Materinya sudah kesimpulan oke. apa tuh dokter Inaya? Coba disimpulkan. Oke, baik dok. Jadi intinya tadi dok, happy hipoksia ini adalah sebuah gejala pada COVID-19 yang memang pasien-pasien tidak merasakan gejala yang seharusnya dirasakan pada pasien-pasien dengan kadar oksigen yang turun, yaitu harusnya memang merasakan sesak nafas, terus kemudian rasa terengah-engah, tapi pada happy hipoksia mereka sama sekali tidak sadar. Nah, jadi kalau memang sudah ada gejala ringan, batuk, nyeri tenggorokan, ada demam, periksalah segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya. Apakah memang Anda terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Karena nantinya harapan kita ketika awal kalian datang untuk diperiksa, harapan kita ke depannya lebih baik ya dok ya, bahkan bisa sembuh, itu yang harapan kita. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Nanda buat Sama-sama ilmu dan dokter waktunya. Inaya. Kapan-kapan join lagi dok. Ya, Boleh ya dok, jangan bosan-bosan ya dok. Ya, Oke. thank you. Nah buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nah sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa terus ikutin IG Story Mitra Medika karena nantinya akan ada tema-tema kesehatan lainnya nih dok yang gak kalah menarik dari hari ini, tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, akhir kata saya Dokter Inayah dan Dokter Nanda Aulia Putri, spesialis paru. Oke, undur diri, tetap jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Terima kasih dan sampai jumpa.